Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Bang Hen Bacai ya mengarungi para oten-oten yang dimana oten-oten pada akhirnya kejang-kejang kesurupan gitu ya. Demikian kaum muslimin videonya. Menciptakan Tuhan-Tuhan lain untuk disembah, maksudnya itu apa? Lah itu kan sejarahnya kan orang Islam harus tahu, bisa menjelaskan ke kita. Nah, secara logika aja sudah terlihat mereka orang Quraisy itu sudah menyembah Allah dan percaya Allah itu pencipta langit dan bumi, yang mencurahkan yang mengisi segala bumi ini ya, menciptakan. Lah kenapa masih mau menyembah Tuhan-Tuhan lain? Logikanya itu di mana? Dan ajaran dalilnya apa Muhammad yang bisa membuat mereka yakin bahwa hanya Tuhan satu yang benar, yaitu Allah. Maksud saya di sana, Pak. Saya jawab sedikit ya, Bang Suret. Oke, intinya Jawab sedikit aja. Ya, jadi gini, barangkali ini siapa tadi? Pak Oglik ya? Ya, jadi mungkin Anda lupa kalau yang namanya di zaman Musa itu, ketika Musa meninggalkan umatnya, padahal mereka sudah ditolong Allah. Tapi kenapa tuh, maksudnya mungkin ditolong Tuhannya Musa, tapi kenapa mereka masih mau menyembah yang namanya patung sapi? Ingat nggak seperti itu? Nah, kalau Anda ingat, mungkin harusnya Anda tidak bertanya seperti ini. Ya, lanjut Bang Suret. Terima kasih. Artinya kalau gampang kesimpulannya memang membandel gitu loh, Pak. Goblok bandel. Ya, jelas lah ya. Bahasa Jawane ya koyo ngono, merengkel, ndablek, bandel. Ya, tapi kasusnya lain, Bang. Kasusnya kalau zaman Musa lain, karena mereka baru keluar dari kaum penyembah berhala orang Mesir. Gitu loh. Tapi begini, sebagian dari mereka ada yang tertular dengan ajaran itu. Maksud begini, apakah masih belum yakin? Pak Oglik, apakah mereka tidak melihat kebesaran Tuhan menyelamatkan mereka? Nah, iya itu, makanya justru ini sama pertanyaan saya juga. Nah, itu mereka aja yang sudah mengalami pertolongan yang begitu besar dari Tuhan mereka, ya kan? Lah, apalagi orang Quraisy gitu loh, yang sudah jaraknya ribuan tahun dari Nabi Ibrahim. Apakah Allah itu Allah yang benar, Tuhan yang benar sama dengan Tuhannya orang Israel? Aduh, Pak Oglik. Jadi begini, justru harusnya yang benar itu, yang paling benar orang-orang Arab ini yang tersesat. Kenapa? Jauh dari namanya keajaiban. Kalau ini umatnya Musa ini sangat dekat dengan bukti-bukti Tuhan gitu. Ditolong Tuhan, itu sangat dekat jaraknya. Bukan dibilang ribuan tahun. Tapi justru ini yang benar. Harusnya tidak menyembah berhala yang namanya patung sapi. Tapi kalau namanya ini, kalau Quraisy itu menyembah yang namanya patung sapi itu, menyembah berhala itu masuk akal. Karena sudah jauh jaraknya dari Ibrahim sebagai penyembah satu Tuhan. Maksud saya begini, Pak. Maaf saya potong. Kalau zaman Musa kan mereka langsung mempertuhankan sapi itu. Tidak mempertuhankan Tuhan yang lebih tinggi maksudnya. Dia menyembah patung sapi itu. Nah, maksud saya terperincinya kalau orang Quraisy itu, mereka sudah punya Tuhan yang tertinggi, tapi mempertuhankan Tuhan-Tuhan lain gitu loh. Maksudnya itu kenapa gitu loh. Pada dasarnya mereka mau melihat Tuhannya itu hadir dalam bentuk gitu. Kira-kira paham Pak kalau gitu? Pengen melihat Tuhan itu bentuk. Entah itu mau sapi, entah itu patung-patung, pokoknya Tuhan itu harus kelihatan. Begitu, pada intinya seperti itu. Silakan Bang Suret. Apa yang lain Bang? Itu ada Bang Ali Musa ya, Bang Musa. Assalamualaikum Bang Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tuan Guru. Apa kesannya? Apa dikatakan? Apa yang dikisahkan? Ini sambil mengalir.
Ada kawan Kristennya nggak sini? Ini Ada. ada pendeta Saya Novel. Kristen. Oh, kalau pendeta Novel, beliau ini tidak bisa di debat itu. Kalau di Oke, debat saya- ngikut saja. Oke, ini yang dibahas apa nih tadi? Itu Pak Oglik. Pak Oglik mungkin Pak Itu Oglik pengen- ilmu tai chi, Bang. Tai chi kan Ilmu Jadi apa yang dibahas ini tentang apa nih tadi? Saya baru masuk Ini. jadi kurang paham. Gini, agama yang benar kan? Yang Bang Musa. agamanya apa benar? Jadi Iya. orang musyrik itu zaman Rasulullah itu kalau ditanya siapa pencipta alam semesta ini, itu kan jawabannya Allah. Oh. Nah, jadi kenapa walaupun sudah begitu mengatakan pencipta alam semesta ini Allah, kok masih mau nyembah Lata, Uja, dan Manata, kan begitu. Kalau saya jawab, saya bilang mereka itu yang dablek, goblok, merengkel, yang begitu. Aja. Ya itu yang ditanyakan. Karena pada zaman itu, pada zaman apa ya? Apa nama kalau saya kurang pasti mengucapkan apa? Putra apa? Pada zaman kekosongan Nabi. Jadi di mana Nabi itu tidak ada, maka seiring berjalannya waktu pengajaran-pengajaran itu menyimpang sedikit akhirnya menyimpang karena masing-masing mempunyai keyakinan yang sifatnya mesti imajinasi ya, keyakinan imajinasi. Contoh saja pada zaman Nabi masih ada saja ya, mereka orang-orang yang sezaman dengan para nabi itu pun mereka berusaha untuk menyimpangkan dari segala sesuatu apa yang diajarkan para nabi. Setelah peninggalan para nabi, maka ya itulah tadi penyimpangan itu terjadi. Nah, contoh saja di dalam Islam saat ini ya, tidak di dalam Islam, tidak di dalam Kristen, itu sama saja sebenarnya. Ketika di dalam kekristenan menjadi sebuah sekte-sekte yang dimana tidak dapat menjelaskan satu dengan yang lain ya, dimana sekte-sekte itu ada, sama halnya ketika ada pada zaman Rasulullah ada siapa itu yang mengaku dirinya nabi ya, mengaku dirinya nabi yang dibunuh oleh Wasi, yang ditombak Wasi, siapa nama? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Sedangkan pada zaman Nabi, kehidupan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau masih hidup, beliau masih sehat pun, ada yang manusia menyimpangkan oleh karena hawa nafsunya ingin menguasai dari segala sesuatu apa yang mereka ingini, ya, yang sifatnya keinginan secara pribadi, kemewahan secara pribadi. Jadi ketika pada zaman Musa pun demikian ya, apalagi Bani Israel ini tidak tertulis di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran itu sama ya. Dari kedua kitab ini mengesahkan hal yang sama, bahwasanya Bani Israel itu adalah kaum yang dekil, artinya bandel. Oleh karena apa? Mereka itu merasa ya, merasa bahwasanya mereka itu adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Selain daripada Bani Israel, itu adalah binatang dianggap oleh mereka yang wajib melayani mereka. Gitu. Jadi ketika Yesus berkata, kamu tidak dapat mendengar suaranya, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Nah, ini salah satunya ketika Yesus berkata demikian. Oleh karena apa? Bangsa Israel dari zaman Musa ya hingga zamannya Nabi Yesus alaihissalam, tetap saja mereka menginginkan bahwasanya Allah yang menjadi sesembahannya itu nampak oleh matanya, padahal mereka hidup pada para zaman di zaman para nabi itu. Jadi tidak heran kalau Bani Israel itu seperti itu ya, karena kedegilannya. Setelah Allah hukum Bani Israel, maka dari situlah mereka berusaha untuk mengikuti apa yang
diajarkan oleh para nabi. Hanya saja ya, hanya saja ini kitab yang mereka bawa, yang diwariskan oleh Musa alaihissalam, mereka selewengkan sedemikian rupa sehingga Al-Quran maupun Bible memberikan tahu hal itu. Ketika Al-Quran berkata sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang Allah berikan kitab terdahulu, itu mereka selewengkan dan mereka cabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Itu perkataan Allah sendiri dalam Al-Quran. Demikian pun di dalam Bible, di Yeremia 8 ya, ayat 1 hingga usai itu mengisahkan tentang bagaimana kedegilan Bani Israel ya, mengubah-ubah Taurat Tuhan. Gitu. Jadi indikasi bahwasannya para nabi itu mewariskan, lalu saat ini tidak sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh para nabi. Di situ di antara Bible maupun Quran itu menjelaskan tentang hal itu. Saya rasa itu saja. Wah, kelamaan saya ngomong ya. Monggo silakan. Oke, monggo. Oke, saya yang apa ya Pak ya? Oke, aku Pak. Ya, silakan. Oke. Mengapa umat Kristen menyembah Yesus? Kalau kita buka Kejadian 3 ayat 15, Pak, coba biar bacakan dulu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Inilah nubuat tentang kedatangan Mesias. Karena firman Allah itu kekal, Pak. Karena firman Allah itu kekal, maka Allah pun untuk melepas kutuk dosa dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, haruslah manusia yang tidak berdosa. Sementara manusia di dunia ini sudah penuh dengan dosa, maka Allah pun mengutus firman-Nya hadir ke dunia menjadi manusia dalam rahim Maria, yaitu Yesus. Hanya Yesuslah manusia yang tidak berdosa atau manusia suci yang dijadikan sebagai manusia terkutuk untuk melepas kutuk dosa dalam Kejadian 3 ayat 15 tersebut. Jadi setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Yesus kembali bersama-sama Allah. Yesus adalah Allah. Artinya karena sekarang Yesus sehakikat dengan Allah, Pak. Gitu dia apanya. Jadi kehadiran Yesus untuk meremukkan kepala si iblis, yaitu bangkit dari kematian. Kalau tidak ada kebangkitan, maka nihilah semua pengharapan umat Kristen. Karena dengan kebangkitan ini, Pak, kalau aku belum dapatnya, semua orang yang soleh bangkit dan pergi menuju Yerusalem baru. Sebelum kebangkitan Yesus, tidak ada orang yang bangkit itu, Pak. Jadi dengan kebangkitan Yesus, maka umat Kristen pun meyakini bahwa kami nanti mati, kami juga bangkit seperti Yesus. Nah, begitu dia, Pak. Terima kasih. Oke, ini dengan siapa? Siapa yang mau menanggapi? Siapa dari pihak Muslim yang menanggapi? Kalau tidak ada, saya menanggapi. Tapi kalau ada, silakan ditanggapi. Silakan. Saya ya. Oke. Nubuatan tentang meremukkan tumit ya. Perihal masalah meremukkan tumit itu tumit siapa? Tumit iblis, kepala iblis atau cemana gitu ya. Dan ketika cerita masalah kebangkitan, ketika Al-Quran berkata sesungguhnya Isa ibnu Maryam ya tidaklah tersalibkan dan juga tidak dibunuh ya, melainkan orang yang diserupakan. Itu pun dikonfirmasi juga oleh Bible itu sendiri. Ketika Bible berkata
ketika Yesus alaihissalam berkata, dia yang mengutus aku tidak akan meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Lalu apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib? Ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, di sini kalau kita paksakan, kalau kawan-kawan Kristen paksakan bahwasanya yang tersalib itu adalah Yesus alaihissalam itu sendiri, maka Yesus menjadi pembohong di sini. Karena Yesus berkata, beliau tidak akan pernah ditinggalkan. Dan di Ibrani 5 ayat 7 kalau tidak salah, atau 7 ayat 5 itu ya, di situ dikata bahwasanya Yesus sebagai manusia dalam seumur hidupnya dia selalu dengan ratap tangis memanjatkan doa, dan doanya senantiasa dikabulkan. Nah, ketika Yesus itu Yesus alaihissalam itu diburu oleh tua-tua dan tentara Romawi, sebelum itu beliau berdoa semalam-malaman gitu ya, maka tidaklah mungkin Yesus itu tersalibkan oleh karena doanya selalu dikabulkan. Nah, cerita masalah nubuatan kita lihat di Mazmur ya, di Mazmur 91 ayat 1 hingga 16 itu jelas bahwasanya barang siapa ia yang berlindung di naungan dari Sang Maha Tinggi ya, Sang Maha Tinggi lagi Maha Suci, dia akan selamatkan. Jangankan dari maut gitu, jangankan dari maut, dari penyakit sampar saja Allah akan lindungi hal itu. Nah, itu indikasinya. Terus Yesus bisa menghilang ya, maka mustahil kalau Yesus itu dapat ditangkap. Yesus bisa menghilang dan juga bisa merubah wajah. Jadi mustahil kalau Yesus itu tertangkap dan tersalibkan. Oke, monggo. Iya, saya sedikit tanggapi ya Bang Musa ya. Saya pikir itu adalah konsep Quran yang Pak Musa coba bawa ke dalam kisah Yesus itu, Pak. Aku cuma nanggapin sekitar itu aja, konsep Quran. Tapi kalau mau dilihat cerita sebenarnya ya bisa aja sih baca aja terus Bible. Semuanya sebenarnya tidak searah dengan yang Pak Musa katakan itu juga gitu loh. Karena yang saya tangkap adalah yang Pak Musa katakan itu adalah konsepnya Quran yang dicoba untuk dipaksakan masuk di dalam cerita itu. Gitu sih, Pak. Silakan kalau ada menanggapi, silakan. Ya, saya sedikit ya. Kalau bisa menghilang, kenapa Allah masih mau menserupakan Isa? Itu aja. Buat apa ngeprank kita ini sampai 2000 tahun? Saya Apa jawab nggak ada cara lain? Ya. Jadi begini ya Pak Oglik ya, itu kan mengenai menghilang itu diterjemahkan atau ditafsirkan Bang Ali Musa itu dari Alkitab itu sendiri. Bagaimana Yesus itu bisa diselamatkan, bagaimana Yesus wajahnya tidak dikenali atau dianggap bisa berubah wajah, itu konsep yang ada tertulis dalam Bible itu sendiri. Jadi kalau dikatakan itu pemahaman Islam, ya tidak sepenuhnya juga benar. Karena Islam cuma mengatakan diserupakan, tidak menjelaskan seperti itu. Saya kira seperti itu, silakan. Ya, memang kalau diserupakan, Wong Yesus punya kuasa untuk menghilang, ngapain diserupakan lagi? Oke, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Anda yang memberikan informasi bahwasanya yang disalibkan itu adalah yang diserupakan itu Al-Quran, betul? Betul. Iya. Betul. Hadirnya Al-Quran dengan kehidupan Anda duluan mana kira-kira? Duluan Al-Quran, betul? Betul. Nah, kalau duluan Al-Quran, tentu Al-Quran sudah memberikan tahu terlebih dahulu pada Anda ketimbang Anda hidup sebelum Al-Quran itu ada. Lalu yang ngeprank siapa? Ya, Tidak logika ada. yang sama. Sebentar, Nah, Pak. oke. Logika yang Oke, sama. Sebelum ada Al-Quran, ada 4 kitab yang menjadi kesaksian
tentang penyaliban Yesus. Nah, untuk apa nunggu 600 tahun baru ada orang yang ngeprank kalau Yesus itu disuruh bawakan? Kan lain. Logika yang sama untuk Anda. Oke, mantap. Pertanyaan yang bagus. Pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu, ketika konsili itu belum terjadi, orang-orang yang hidup pada zaman itu belum menjadikan Yesus itu Tuhan. Ya, Salah, setelah Pak. konsili Salah. Sudah, Pak. Sudah. di mana? Konsili tidak terdapat konsep untuk menuhankan Yesus, bukan, Pak. Nah, jadi pada kisah para rasul 2 ayat 36, Kita baca. dia yang semua bangsa Israel mesti tahu bahasanya yang disalibkan dan yang digantung itu adalah Tuhan, gitu. Kisah para rasul ditulis sebelum konsili Nicea, Pak. Nah, itu yang mau dijadikan dalil. Oke. Ya, terus Pada dalil zaman- Anda dari mana Yesus diangkat menjadi Tuhan waktu konsili Nicea itu dalil dari mana? Iya, makanya kita harus merujuk ke original text, ya. Jangan Karena- ngomong original text, Pak, karena original text itu nggak ada hubungannya dengan pengangkatan Tuhan. Justru fakta sejarah yang membuktikan. Anda harus tahu, bapak-bapak gereja sebelum ada konsili Nicea semua sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Siapa itu? Lah, murid-muridnya yang menulis kitab itu semua. Itu Yang menulis kitab siapa? Yang menulis kitab, murid-muridnya tidak pernah menulis kitab. Yohanes muridnya Yesus. Yohanes itu Iya, tapi tidak ada di antara murid-muridnya bisa itu tidak ada, yang sudah ada itu kitabnya. baca Lukas 1 ayat 1. Apa bunyi Lukas? Itu Ya, pernyataan Lukas. Tahu, Lukas 1 itu ayat 1 pernyataan. Begini, Pak, Lukas itu orang terpelajar yang menulis sesuai dengan narasi dia, kesaksian dia sendiri. Dan Yohanes itu muridnya juga menarasikan narasinya sendiri yang dia tahu melihat sendiri. Yesus semasa hidupnya sampai naik ke langit. Jadi nggak ada hubungannya kalau dibandingkan Lukas dengan Yohanes, pasti lain. Justru kesaksian banyak orang yang menguatkan, bukan satu orang. Salah satu orang itu tembung jare, Pak. Apa itu, Pak? Sudah belum? Ya, silakan. Sudah. Oke. Orang-orang yang menuliskan Bible itu adalah orang-orang yang jauh setelah Yesus itu tidak ada dan murid-murid Yesus itu tidak ada. Itu ya. Jadi pada Lukas 1 ayat Pak. Tahun sampai terakhir Yohanes masih hidup, Pak. Umur 90. Itu sudah ada kitab. Itu wahyu yang dimana dia berhalusinasi. Iya, jangan sembarangan asumsi. Itu Bapak berasumsi kalau ngomong halusinasi itu. Bukan halusinasi. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di dalam wahyu itu Anda katakan bahasanya itu pewahyuan dari Tuhan, benarkah di sorga itu ada perang naga? Bapak, lalu jangan melebar. Bapak jangan melebar. Ini tadi Bapak ngomong kalau kitab ditulis jauh setelah Yesus mati. Enggak. Itu cuma seperti zaman kemerdekaan ini, Pak. Nah, sekarang yang tahun 2000. Sejarahnya itu masih banyak saksi yang hidup ditulis itu. Anda jangan berasumsi. Nah, apakah wahyu itu wahyu itu dikata Injil Yohanes?
Wahyu itu Tidak. sesuai dengan pewahyuan. Apakah Bukan. itu dikatai Injil Yohanes juga? Bukan wahyu. Bukan, Sesuai dengan kan? pewahyuan Nah, yang diwahyu yang disaksikan iya. Yohanes. Makanya ketika di Lukas 1 ayat 1 itu ya, itu yang menulis itu juga bukan orang Israel, bukan, melainkan orang Romawi, di mana mereka mengumpulkan ya kabar berita yang tersiar, yang tersebar ya, untuk dipersembahkan, diberikan kepada Raja Philopius. Nah, ini Bang Hen Bacai lebih paham lagi, beliau punya data-datanya lebih lengkap. Mana Bang Hen Bacai tadi? Nah, jadi kalau Anda katakan asumsi itu, saya rasa Anda kurang referensi, karena yang saya uraikan ini berdasarkan informasi yang saya dapat melalui Bible, yakni Lukas 1 ayat 1. Sepotong-sepotong, Pak. Loh, perihal masalah sepotong tidak sepotong, tapi itulah informasinya gitu loh. Ya. Jadi hingga detik ini para sarjana Alkitab pun mengatakan siapa penulis Bible itu pun tidak diketahui siapa orangnya. Lalu Anda berkata yang menulis murid-muridnya, Anda tahu dari mana? Nah, makanya dikata di situ ya, Lukas, Matius, Yohanes, Markus itu hanya dipakai untuk sebagai label mereka dalam menuliskan di mana tulisan-tulisan itu menjadikan sebuah ayat. Gitu. Lalu Anda tahu dari mana, dasar Anda dari mana ketika Anda mengatakan bahasa yang menulis itu murid-murid Yesus? Nah, justru itu di pihak Anda yang harus membuktikan bahwa Markus, Lukas itu sebagai label aja. Dalil dari mana saya Anda akan mengatakan ya. Tunggu, saya ambil. Mana yang mengatakan itu? Oh, yang mengatakan itu ketika Bible itu diseminarkan ya, di Jesus Seminar yang diadakan di California ya, itu dikata bahwasanya dari 100% perjanjian baru hanya 18% yang benar masih dapat diindikasikan. Ini masih dapat diindikasikan bahwasanya itu perkataan Yesus. Itu. Jadi ketika orang-orang yang Kristen itu yang paling lengkap, Pak. Manuskrip Kristen itu paling lengkap. Lebih dari 5.000 manuskrip. Ya, manuskripnya memang 6.730 ya, itu ada tersimpan. Namun manuskrip satu dengan manuskrip yang lainnya tidaklah sama, dan mereka tidak menggunakan itu. Yang dipergunakan hanya Lukas, Matius, yang dipergunakan hanya Lukas, Matius, Yohanes, Markus. Nah, tidak sama manuskripnya. Nah, sekarang Bible bisa berpikir bahwa Matius ada Matius 1, Matius 2, ada Matius 3, Matiusnya berbeda-beda gitu, terus nyari yang sama gitu, itu gimana, Pak? Saya mau cari dulu logika Bapak dalam berpikir untuk ini. Oke, Pendeta Nover, cocok ini ada perlawanan. Oke kan? Saya rasa Bang Hen Bacai, teruskan dulu Bang Hen Bacai. Saya mau ambil Bible dulu. Ya. Oke, makasih ya. Beri kesempatan dengan aku nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kau di bawah juga ya. Bukan kau di live chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian. Ini tadi tentang cerita penyalipan kemana-mana kan gitu kan. Nah, kalau di Bible sendiri aja tentang penyalipan Yesus tuh, setelah Yesus tangkap sampai penyalipan tuh ya, muridnya lari semua, tidak ada yang lihat murid. Itu dijelaskan di Matius itu yang mengatasnamakan Matius ya. Kemudian tentang acara penyalipan itu bilang jam 12 malam, jam 12. Taruh Pak, jangan potong-potong ngomong ke saya. Ada yang mengatakan jam 12, ada yang mengatakan jam 3, jadi tidak jelas gitu ya. Karena muridnya tidak ada menyaksikan itu. Wajar, entah dia mati, entah dia tidak. Kan? Dibilang dia mati, ya kan? Dia mati.
3 hari 3 malam. Tapi kalau kita hitung pun tak sampai 3 hari 3 malam, kerana kejadian tu hari Jumaat sore. Hari Jumaat sore kejadian tu, kerana hari Sabat orang-orang Yahudi tak boleh beraktivitas. Maka dimasukkanlah cepat-cepat mayat tu, bukan dikubur macam kita pendam dalam tanah tu, tak ada. Hanya dimasukkan, kalau sekarang tu macam rumah kamar mayat lah, rumah mayat tau, ruang tutup gitu kan, hanya tutup ke batu dari luar gitu kan. Nah itu jadi cerita-cerita ni tak jelas gitu kan, tentang penyalipan Yesus ni. Tapi cerita penyalipan tu ada penyalipan tu ada ceritanya gitu kan. Tapi Yesus tidak mati di situ. Kalau dia mati kan tentu syarat-syarat itu kan dipatahkan kakinya, waktu ditombak itu kan tentu tidak ada lagi cairan yang keluar kan. Kalau orang sudah mati tidak ada cairan keluar, ditombak dari perut itu kan, itu masih ada cairan waktu itu katanya dia keluar kan gitu. Nah banyak hal-hal yang ganjil gitu cerita tentang penyalipan ini tadi. Nah, maka di Al-Quran lah meluruskannya bahawa Isa ibn Maryam ini tidak mati siap, tapi ada orang yang diserupakan di situ menggantikan dia. Kerana dia ni kan Nabi gitu, masa Nabi mati kayak gitu, konyol tak tentu je kan. Nah kan, balik ke 4 orang penulis tadi pun kita ketemu ya. Itu hanya mengatasnamakan aja lah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tu kan. Sementara Lukas ini, kalau kita cerita di situ kan, kawannya Paulus ketemu di Pulau Patmos gitu kan. Dan tidak dia ketemu dengan Yesus. Sama dengan Paulus satu detik pun tidak ada bertemu dengan Pak. Itu omongan cerita aja kayak ceramah. Jangan ceramah di sini, harus by data. Pakai data. Tadi saya bilang tadi data apa? Pernah tidak Paulus ketemu dengan Yesus? Dari mana? Murid Yesus yang nggak lari itu ada. Yohanes yang menyaksikan itu. Sembarangan ngomong 12 semua lari. murid Yesus tu lari, nanti aku buka dulu di Nok tu. Ada. Setelah tu Ada semua satu murid yang lari menyaksikan. kabur semua. Tak ada. Bapak sembarangan. Ini apakah Yohanes benar di situ? Yang di situ Benar. sementara penulis Bible ni tak tahu, hanya melabelkan kepada mereka. Ini para pakar ini Kalau sudah dituliskan di Bible terus Bapak nggak percaya, ya sulit kita ngomongnya Pak. Gimana? Kawan ini nggak tahu isi kitab nih, nggak tahu isi Bible-nya berarti. Kalau mengatakan Yohanes itu tahu, Bapak cuma pakai buku-buku orang-orang nggak jelas itu terus percaya. Pak, tunjukkan ayat dalam tulis tidak disalib Pak. Gak usah dari Bible, dari sejarawan, penulis sejarah di luar pihak Kristen, orang Yahudi, orang Yunani, itu semua menulis kisah penyalipan Yesus. Nah sekarang Bapak cuma nunjukkan buku, pengarangnya aja nggak jelas. Belajar di mana, orang siapa, pihak Muslim atau Kristen yang nulis itu pun nggak jelas. Ini yang saya orang tunjukkan ateis. ini majalah Awake, terbit di Amerika. Majalah. Dengar dulu, majalah ini diterbitkan oleh sekte Yehova, ya kan? Diterbitkan Itu oleh sekte Yehova. sesat, Pak. Itu sekte sesat bagi kami. Kau ni Katolik ke Jadi Protestan? Ku tanya dulu. Sudah. Kau Katolik ke Saya Protestan? Protestan. Saya pengikut yalah. Biasalah Kristen, kalau kau saling Protestan. menyesatkan gitu. Kau juga disesatkan sama Katolik kok. Ya sudah. Katolik juga menyesatkan kau. Sudah nggak apa-apa. Nanti yang lain juga menyesatkan kau juga. Majalah. Biasalah kalian. Majalah jangan dipakai, memalukan Pak, memalukan. Nah, ini referensi mereka menerangkan itu mengambil dari kitab kan orang yang nulis Majalah Bobo aja Pak kalau gitu. Ngambil majalah Bobo zaman dulu tahun 80-an, diambil datanya. Lebih masuk akal bahasa Indonesia. Jangan ngambil majalah orang Inggris Pak. Katanya kan ini mendunia, ceritanya kan mendunia, ya kan? Lalu kau tidak mau dipakai ada referensi lain, sementara kau pakai referensi asumsi kau seorang tentang Lukas itu, ya kan? Di Bible tu ya sendiri, Paulus tu tidak pernah bertemu satu detik pun dengan Yesus, tidak pernah ketemu. Kalau Mana dia pernah ketemu terus Bapak nggak percaya. Dia hanya mengatakan waktu dia sungguh aku melihat cahaya, dia bilang. Ya kan? Dan mendengar suara kawan-kawan ketemu nggak percaya. Mana aku percaya memang dia tidak pernah ketemu sama Yesus kok. Kalau Bapak nggak percaya ya sudah, nggak usah dibahas. Iya, Persoalannya dengan kau ini kau maksakan diri tadi. Maksakan diri bahwa Paulus itu ketemu dengan Yesus. Iya, jangan Di ngambil Bible kan tidak ada. referensi dari majalah.
yang ngomong kan dari tadi Pak Hen baca dan memaksakan kehendak tuh Bapak bukan kita. Gimana sih? Oke, lanjut dulu. Nggak jelas nih, suara bertimpak-timpak nih, ada apa nih? Halo? Oh iya. Hai Bang Mualaf, teruskan. Hai Bang Mualaf. Ya, Bang Mualaf. Oke. Sekarang kalau memang Yesus itu adalah orang yang tersalibkan, menurut Anda, bisakah Anda tunjukkan pada saya jam berapakah sesungguhnya Yesus itu disalibkan, ya? Jika mana memang penyaliban atas diri Yesus itu benar. Itu enggak penting, Pak. Ya penting lah. Penting jam itu. Karena teologi Enggak kita, penting. teologi kita itu yang penting itu yang penyaliban itu terjadi. Mau sore, mau siang, mau malam, hari itu. Gitu loh, Pak. Mau pagi, itu mau jam siang, berapa? mau malam. Lah, pagi pun nggak apa-apa, siang nggak apa-apa, malam pun nggak apa-apa. Tapi itu terjadi kejadiannya, gitu aja kok repot. Ya, terjadinya jam berapa? Karena kitab Anda mengatakan, ya, ketika Markus mengatakan pada hari itu jam 9 ia disalibkan. Namun menurut Yohanes jam kira-kira jam 12 hari itu persiapan Paskah, malah belum disalibkan. Lalu yang mana yang benar? Jika mana memang peristiwa penyaliban itu terjadi dan ada yang penting hari itu terjadi. Yang penting hari itu terjadinya terjadi jam penyaliban. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Nggak penting Nggak itu, penting juga. yang penting Iya, disalib. nggak penting. Iya, Nggak penting itu hari disalib. apa? Loh iya, Ini. memang terjadi, tercatat. Apa? The Gospel terjadinya hari according to apa? Saint Luke. Ya kan? The Penting Gospel. pakai akal. Usah pakai terjadinya Tapi nggak ada akalnya kok di situ. Mana ada akalnya di situ? Nggak ada Pakai akal, akal. nggak ada akalnya. Mau jam 9, setengah 10, jam 10, jam 12 itu mendekati, Pak. Zaman itu nggak ada jam Mana seperti jam sekarang. mendekati, jam 2 Kacau jam nih. tempo tu. Aduh, wai. kacau. Loh, kok Dapat kacau? belajar Bapak tidur Bapak. Jam Pada tidur jangan kau Bapak. Ya, Pak, jangan mengganggu. Kalau bawa majalah sebagai referensi, Anda duduk dulu. Dengarkan Nah, orang ini menjawab. kalau dikasih majalah tidak mau, saya kasih ayat, ya. Anda katakan tidak masalah. Dari kedua ayat ini, ya, kalau memang Yesus itu pernah tersalibkan, ya, peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi menurut kekristenan, jam berapakah Yesus itu disalibkan? Sesungguhnya jam berapa? Oleh karena kitab Anda menerangkan perihal masalah jam, lalu tiba-tiba Anda berkata tidak masalah, lalu Anda mau mendahului kitab benar. Anda, itu gimana? Betul. Mereka ada mencatat dua kesaksian, mencatat jam yang berbeda. Tapi terakhirnya itu tetap ada penyaliban. Lah, saya nggak mau terbawa dengan detail-detail itu, Pak. Yang penting ada Katanya harus lewat penyaliban. data. Loh, Katanya harus ada detailnya. Lebih Katanya penting harus data. jamnya atau penyaliban? Sebagai iman kita orang Kristen, Anda kan tahu bekas orang Kristen kayaknya kamu, iya kan? Nah, Penyaliban itu tahu dari peristiwa penyaliban itu yang Iya, katanya makanya. Yesus disalib itu tahunya dari mana? ya dari Tahunya dari- catatan dari catatan Bible kan? kesaksian. Iya, dari Iya, dari catatan Bible kan? kesaksian mereka. Betul. Ya dari Bible kan? Iya, betul. Nah, sekarang Bible mengesahkan tentang jam penyaliban di antara kedua ayat ini, antara Markus dan Yohanes ini, mana dari keduanya yang salah? Kita tidak mencari kesalahan jamnya, Pak. Itu kan dari Anda mencari kesalahan jamnya. Bukan, loh, Kita kan ini memandang penyalibannya, peristiwanya, Pak, yang terjadi itu yang penting itu. Peristiwanya, bukan detail jamnya. peristiwanya hari apa? Peristiwanya hari apa? Ada pertentangan dua pendapat. Ada yang ngomong Jumat, persiapan Paskah, yang orang Yahudi jatuh pada hari Sabtu.
ada lagi pendapat yang ngomong Paskah itu banyak macam, bukan hari Sabtu aja. Ada Pasak Iya. lainnya, itu saya tidak bisa menjelaskan. Wah, Bagi kacau. saya, loh kok kacau? Yang penting itu ada penyalipan. Peristiwa penyalipan itu terjadi, Pak. Mau hari Jumat, Rabu, Iya. Kamis. Yang penting Itu imani bukan aja, budaya jangan saya. banyak tanya, Ya, bukan. jangan banyak omong. Bukan imani. Yang penting Ini imani semua aja, data jangan banyak tanya, jangan banyak omong. Anda Akui hanya aja. mencari kesalahan. Anda hanya mencari kesalahan. Tapi peristiwa penyalipan itu tetap terjadi. Bukan dari Anda yang 600 tahun baru ngeprank orang, itu nggak mungkin. Bukan ngeprank. Bukan ngeprank. Anda sama Al-Quran kan Anda sudah mengakui bahwasanya Al-Quran lebih dahulu ada ketimbang Anda. Itu artinya tidak di prank, Anda sudah dulu, Pak. memberitahu. Bible lebih dulu, 500 tahun dari Bible Al-Quran. lebih dulu. Bible lebih dulu benar. Tapi disitulah rancaunya. Maka Al-Quran memberikan mungkin. klarifikasi. Semua dari Dari mana semua. datanya, Pak? Coba tunjukkan ayat Al-Quran Bapak kalau Yesus disalib. Coba tunjukkan. Tunjukkan Ya. ayatnya kalau coba tunjukkan. Seperti apa itu? Yesus tidak disalib. Kata siapa? Enggak. Oke, Hah? Isa yang diserupakan itu, Pak. Isa yang diserupakan itu Tunjukkan disalibkan jam 3 apa jam 9? Yudas Iskariot, karena sesungguhnya ya di antara 12 muridnya itu salah satunya iblis, ya. Terus yang tergantung itu adalah orang yang terkutuk. Sementara orang yang terkutuk itu adalah iblis. Ya. Betul tidak? Yang orang Itu yang kesimpulan yang aja. terkutuk Itu kesimpulan Anda. kok kesimpulan, makanya segala sesuatu informasi itu melalui nalar. Iblis itu orang, Mbak. Ya makanya kalau yang terkutuk itu iblis atau bukan? Iya. Ya, jadi yang digantung itu iblis. Yang terkutuk itu iblis atau bukan? Ya. Betul, iblis yang terkutuk. Jadi yang digantung? Yang terkutuk itu iblis atau bukan? Iya. Iblis. Lalu apa kata Paulus yang orang yang tergantung di Galatia 13:13 yang digantung itu? Terkutuklah orang yang disalibkan. Nah, sudah jelas ketika Yesus berkata dari ke-12 muridnya dikata salah satu dari mereka adalah iblis. Jadi yang digantung Gini, Pak, iblis. Ini Pak, biar gua jelaskan, Pak. Kan tadi gua saya kata Yesus Ya, yang usah, suci dan ya. tidak boleh dijadikan sebagai manusia terkutuk. Jadi yang digantung Berarti ayat iblis. 15, Pak. Apa iblis bisa digantung? Teman-teman, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kasar atau salah, menyinggung. Saya sudah malam, besok mau kerja, saya mohon pamit dulu. Ya. Oke. Terima kasih. Kalaupun saya ada salah-salah kata yang menyakiti hati Anda, mohonlah sekiranya juga dimaafkan ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, makasih. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana Bang Hen Bacai mengarungi para pendeta-pendeta ya, dan hanya pandai kecang-kecang. Ternyata biarpun pendeta, mereka ya orang-orang Kristen ini jarang juga tahu isi kitabnya gitu, karena memang dari segala sesuatu apa yang mereka imani itu hanya sekedar imani saja tanpa membaca apa yang menjadi panduannya, yakni kitab sucinya ya, yang dimana Bible itu memberikan informasi itu. Jadi ketika di dalam perdebatan ya tidak lain tidak bukan ya hanya kesurupan gitu ya, marah-marah entah apa-apa gitu karena memang ya itulah orang-orang yang sesungguhnya tidak berilmu, karena memang ya itulah tadi ajaran bukan datang dari para nabi, maka ketika menjelaskan pun kebingungan sendiri gitu ya. Ketika bertanya ngotot, tapi ketika dipertanyakan tentang apa yang tertulis di dalam kitabnya, mereka pun kebingungan sendiri, dan pada akhirnya ya seperti biasa, kalau tidak kesurupan ya berasumsi, kalaupun sudah kesurupan dan berasumsi ya kalau sudah terpojok pada akhirnya kabur. Itu biasanya seperti itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.